Shalom, puji Tuhan. Filipi 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih. Nah, yang pertama kita lihat dari ayat ini adalah kata karena itu. Nah, karena itu di sini memiliki arti agar jemaat Filipi ingat status yang mereka miliki sebagai apa? Sebagai warga sorga yang sudah kita bahas ayat sebelumnya. Dan perubahan gemilang yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali, di mana tubuh kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayat yang sudah kita baca yang lalu, Filipi 3 ayat 20-21. Dan yang kedua, kata yang kukasihi. Nah, Paulus menempatkan jemaat Filipi itu sebagai saudara seiman yang sangat dikasihi. Mereka semua dalam keluarga yang sama, semua dengan Bapa yang sama. Sebelum ia memberikan perintah, ia memberikan puji-pujian. Kita lihat kata saudara yang dikasihi, dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Nah, kata kukasihi adalah suatu bentuk agapetos. Adalah dari kata khusus untuk kata kasih, yaitu agape. Allah menggunakan kata ini untuk mengacu kepada anaknya. Ingat, ketika setelah Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Dalam Matius 3 ayat 17. Di sini untuk menekankan betapa besar ia mengasihi saudara-saudara seiman ini dengan kasih Allah. Yang ketiga, kata yang kurindukan. Nah, kata Yunani untuk ungkapan ini adalah suatu bentuk epipotetos. Epipotetos digunakan untuk menggambarkan kerinduan Epaphroditus untuk pulang ke kampung halamannya. Ayat ini sudah kita bahas dalam Filipi 2 ayat 26. Nah, Paulus rindu kampung halaman untuk menjumpai teman-temannya yang ada di Filipi. Lalu yang keempat, ungkapan sukacitaku dan mahkotaku. Menarik untuk kita lihat, disoroti di sini, dicermati. Mereka itu adalah orang-orang yang ia rindukan, saudara terkasih, yang membuat wajahnya tersenyum dan hatinya bangga. Mereka adalah sukacitanya. Hanya membayangkan mereka saja sudah membuat Paulus begitu bahagia. Kita ingat dalam Filipi 1 ayat 3 dan 4 yang sudah pernah kita bahas. Dia selalu mengucap syukur saat mengingat jemaat yang ada di Filipi. Saat dia berdoa, dia berdoa dengan penuh sukacita karena ingat mereka. Dan mereka juga adalah mahkotanya. Ia menganggap mereka sebagai puncak pencapaian hidupnya. Nah, kata Yunani yang digunakan di sini untuk kata mahkota adalah Stefanus. Itu mengacu kepada mahkota kemenangan dan perayaan. Nah, kata Yunani yang berbeda yaitu kata mahkota yang lain yaitu diadema. Ini kata diadema mengacu kepada mahkota yang berkuasa yaitu raja. Nah, saudara, lalu yang kelima, ungkapan berdirilah juga dengan teguh. Berdirilah juga dengan teguh menjelaskan bahwa Paulus senantiasa mendorong segenap jemaat untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Meskipun mereka mengalami situasi yang sulit. Sekarang mereka sudah ada di dalam Kristus. Dan karena itu mereka harus berdiri teguh di dalam Dia. Mantap dan kokoh dalam berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan tetap dekat dengan setia sampai pada akhirnya. Atau berdiri dengan teguh dalam Tuhan berarti berdiri dengan teguh di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Dengan tidak mengandalkan diri dan mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus dikuatkan terus menerus di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Itu pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 10. Nah saudara, kita juga harus tetap teguh di dalam iman. Walaupun situasi yang kita hadapi tidak menentu saudara. Kita harus selalu ingat bahwa penderitaan, persoalan yang sedang kita alami sekarang ini adalah suatu proses. Menuju kepada pemuliaan di sorga kelak. Karena itu jangan pernah kita menyerah. Ya, hidup ini cuma sementara. Kita sedang berjalan menuju kepada pemuliaan yang sedang Tuhan siapkan untuk kita saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.